Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabilir rahman, amma ba'd. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah jami'atin dafi'ah ya Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil wa bis sanadi muttasil al-imam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa adama naf'a bi ulumihi wa bikum fid darain amin wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi. Iftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah wa la tasluk waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana waffiqna washfi mardana wa sahih ajsadana wa qawi a'malana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Kautsar, pengurus Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahat di Masjid Al-Kautsar yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu yang telah memilih hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Amin. Badannya sehat. Amin. Umurnya panjang. Amin. Imannya kuat. Amin. Ibadahnya giat. Amin. Rezekinya luas. Hidupnya berkah. Keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Bidayatul Hidayah yang disusun Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, halaman berapa? 166. 166. Ya. Silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal yadani fahfadhuma an tadriba bihima musliman aw tatanawala bihima malan haraman aw tudiya bihima ahadan minal khalqi aw tahula bihima bi amanatin aw wadi'atin aw taquba bihima ma la yajuzun nutqu bih. Bainal ulama ahadu lisanaini fahfadhil qalama amma yajibu hifdzul lisan anhu wa amma rijlani fahfadhuma an tamshiya bihima ila haramin aw tas'a bihima ila babi sultanin zalim. Fa inal masya ila salatini
zolamati min ghairi daruratin aw irhaqi maksiatin kabiratun fa innahu tawaddu'un wa ikramun lahum ala zulmihim. Faqad amara Allah ta'ala bil i'radi anhum wa fi qawli ta'ala wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar al-ayah wa huwa taksirun lisawadihim wa in kana dhalika bisababil talabi marihim fa huwa sa'yun ila haramin. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a li ghaniyyin salihin liginahu dhahaba sulusa dinihi wa hadha bi ghaniyyin salihin. Fama zannuka bil ghaniyyi zalimi wa ala jumlatin faharatuka wa sabanatuka bi aqdaika nikmatun min ni'amillahi ta'ala alayka fala tuharrik syai'an minha bi ma'siyatillahi ta'ala aslan wasta'milha bi ta'atillahi ta'ala. Sampai situ ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Bagaimana maksudnya kita kaji malam ini. Inti ajaran tasawuf adalah tazkiyatun nafs. Bagaimana kita mensucikan jiwa, mensucikan diri kita. Jiwa itu ada badannya. Badan itu disebut jawarih, anggota badan. Anggota badan adalah alat untuk menyampaikan sesuatu sehingga jiwanya itu terpenuhi. Karenanya kalau kepingin jiwanya suci, anggota badan mesti dijaga. Apa misalnya? Sudah dibahas sebelumnya, sekarang akan kita bahas tangan dan kaki. Wa ammal yadani, adapun dua tangan, tangan kanan, tangan kiri. Fahfadhuma, maka peliharalah keduanya, jaga tangan kita yang kanan maupun kiri. Dari apa? Dari antadriba bihima, memukul dengan keduanya. Usahakan tangan jangan dipakai buat mukul orang. Musliman, utamanya orang muslim, nggak boleh dipakai buat memukul orang, apalagi muslimah, orang muslim. Satu, jadi jangan dipakai tangan buat mukul. Yang kedua, apalagi mukul istri nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ada hadisnya. Karena Rasulullah SAW la yadribu imra'atan. Nabi Muhammad ketika masih hidup tidak pernah memukul istrinya. Dari mulai Siti Khadijah sampai Siti Aisyah semuanya. Walayat khadiman, tidak pernah menghardik pembantu. Itu Nabi itu. Jadi Nabi itu kalau sama istri cinta, sayang, kasih, dan tidak bersikap sebenang-benang. Kalau manggil disamperin dulu, udah dekat baru manggil. Begitu Rasulullah. Yang kedua nih, tangan ini nggak boleh digunakan au tatana wala bihima malan haraman. Nggak boleh digunakan untuk mengambil dengan keduanya akan harta yang haram. Nggak boleh. Mencuri, mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Kalau ini bukan milik saya, nggak boleh diambil. Kalau ini bukan milik saya, nggak boleh diambil. Kenapa? Ini harta milik orang. Orang itu adalah saudara kita. Apalagi dia muslim. Karena dia saudara kita, nggak boleh harta yang diambil. Gitu katanya. Yang ketiga yang nggak boleh atau tu'dhiya bihi ma'adan minal khalqi, atau menyakiti engkau katanya dengan keduanya kepada seseorang minal khalqi. Nggak boleh. Tangan digunakan buat nyakitin orang. Gimana nyakitin orang? Bisa dengan begini nih sekarang. Ya kan? HP kan bisa digini-giniin.
kalimat yang muncul itu kalau tangannya tidak diisi dengan iman, yang muncul ada kata-kata, kalimat-kalimat yang kasar, yang kotor, yang menyakiti orang. Nggak boleh. Ini ngaji tasawuf ya. Yang keempat, autakhuna bihima, atau engkau berkhianat dengan kedua tangan itu fi amanatin, dalam amanah, titipan, awadiah, titipan, misalnya. Kalau ini amanah misalnya, mesti disampaikan kepada yang bersangkutan. Kalau nggak bisa menjalankan amanah, ya dari awal nggak boleh nerima. Misalnya, Bapak rumahnya di nomor 10 misalnya, akan lewat di nomor 8. Itu ada orang yang, Bapak mau pulang ya, boleh nggak saya titip ini ke rumah tetangga Bapak nomor 8. Kalau Bapak tidak berkenan, maaf, saya kebetulan masih ada acara lain, tidak langsung pulang, nolak aja. Kalau kita nerima, dapat pahala, mesti disampaikan kepada nomor 8 itu. Kalau nggak bisa, jangan diterima dong amanah. Tugas juga gitu. Tugas dalam bidang apapun, kalau emang kiranya kita tidak sanggup, dan tolak. Jadi nggak usah diperebutkan jabatan itu. Kedudukan nggak usah direbut. Orang diberi amanah karena dia dipercaya dia mampu melaksanakan. Kalau kira-kira tidak mampu, jangan. Malah jadi dosa. Atau katanya taktuba bihima, engkau menulis dengan kedua tangan, ma la yajuzu nutqu bih, pada apa yang tidak boleh diucapkannya. Nulis pakai tangan yang nggak boleh ditulis. Misalnya belinya 5.000, ditulis di kwitansi tambah 01 50.000, nyolongnya banyak. Iya. Jadi mesti ditulis, membeli 5.000 tulis 5.000. Bisa tahu? Mungkin di dunia bisa dikelabuin orang, tapi di akhirat nggak bisa. Uang yang boleh dicuri itu dosanya besar sekali. Jangan pakai 5.000 aja, kalau duit haram dimakan duitnya. 40 hari sholat ditolak. Kata dia, al-luqmah minal haram la yaqbalu salata arba'ina yawman. Satu suap makanan yang sumber uangnya haram, 40 hari sholatnya ditolak. Kalau sesuap 40 hari, kalau sepiring, kalau sepiring berterung, kalau 1 miliar, kalau 1 triliun, aduh, hati-hati Pak, jangan asal uang gitu. Ya ngaji tasawuf gitu Pak, jangan asal duit, mesti dilihat bersih nggak, halal nggak. Halal itu dilihat dari dua sisi, halal zatnya, halal caranya. Meskipun halal zatnya, tapi kalau caranya tidak halal jadi haram. Ini misalnya nih, air putih halal, boleh diminum, tapi kalau cara mendapatkannya dengan mencuri jadi haram. Atau sebaliknya, caranya halal tapi zatnya haram, jadi haram juga. Misalnya minuman keras haram, mau minumnya baca bismillah 10 kali tetap aja haram. Bismillahirrahmanirrahim 10 kali supaya nggak bisa, tetap aja haram. Jadi hidup mesti tertib, hidup mesti tertib, terarah, teratur, nggak boleh asal-asalan. Kenapa? Risikonya tinggi. Di dunia tidak diterima sholatnya, di akhirat apalagi, rugi dong, nggak efisien. Umur habis tapi nggak ada prestasi. Gitu katanya. Fa'inal qalama ahadul lisanain, kata sesungguhnya kolam itu, pena, adalah salah satu dari dua lidah
lidah yang ada sini, lisan buat ngomong, pena juga buat ngomong. Kalau sekarang nih jaring, jari-jari. Kita kan kalau ngirim pesan, chatting melalui WA, melalui apa saja kan pakai tangan. Jadi mesti hati-hati di tangan nih. Jangan asal pencet. Kalau itu akan menimbulkan mudarat, bahaya, stop. Apa yajibu hifdzul lisan? Dari menuliskan apa yang wajib dijaga oleh lidahnya. Anhu, dari perkara itu. Jadi kalau ditulis, intinya adalah hifdzul jawarih. Menjaga anggota badan. Ini wajib nih hukumnya. Dari apa? Dari maksiat. Anil ma'asi, dari maksiat. Dari ketidakpatuhan. Mana? Satu, tangan. Jaga nih dari memukul, mencuri, menyakiti, menzalimi, menulis yang salah. Jangan nih, jaga. Kenapa? Bertanggung jawab nanti. Ya. Tangan ini bagaimana hati? Kan kata Rasulullah, hati itu kata Rasul amirul mulk. Hati manusia itu ibarat raja yang dipatuhi oleh rakyatnya. Rakyatnya siapa? Tangan, kaki, lisan, mata. Itu rakyatnya. Karena itu hati mesti benar. Gitu. Kalau hatinya nggak benar, rakyatnya juga rusak dong. Benar ya? Jadi tangan ini adalah produk dari hati. Kalau hatinya bersih, tangannya juga bersih. Jadi mesti lebih cermat, lebih hati-hati. Nah inilah kecerdasan orang untuk bisa hati-hati dalam mengelola tangan. Nah itulah tasawuf. Beneran Ibu? Diam aja. Jadi mesti hati-hati nih. Kenapa? Karena nanti bisa ngomong di tangan. Di hari kiamat bisa ngomong dia. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, pada hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, kami berikan kesempatan, kata Allah, tangan bertutur. Ngomong dia. Saya yang nulis tuh, yang nulis salah. Saya yang mencuri, ngomong dia, ngaku dia. Gimana? Kita nggak bisa nolak. Kalau kita nolak, kaki nyautin. Saya yang nganterin ke sono. Gimana? Kalau nolak juga, mungkin juga tanah yang kita injak nanti jadi saksi. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Gimana kita? Jadi kalau gitu gimana hidup? Tasawuf itu hidup prudent, hidup hati-hati. Jadi ini ngajarin hidup hati-hati, hidup prudent, kehati-hatian.
Bagaimana hidup hati-hati, nggak sembrono, nggak asal-asalan. Nah, jadi kenapa mesti hati-hati? Karena orang yang takwa itu tandanya hati-hati dia. Bertutur hati-hati, bersikap hati-hati, beramal hati-hati, berbuat hati-hati. Baik laki-laki maupun perempuan. Itu sebabnya pesannya khatib tiap Jumat kan, ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Kenapa? Hiduplah hati-hati. Kalau pakai bahasa yang gampang, hati-hatilah hidup. Gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Wa amar rijlani, dan adapun dua kaki, kayak kaki kiri. Fahfadhuma, maka jagalah kedua-duanya. Jaga nih hati kaki nih katanya. Dari apa? Kan gitu bertanya. Dari antam syabihima ila haramin. Berjalan engkau dengan kedua kaki itu ke tempat yang haram. Jalan. Kalau udah jelas haram jangan didatengin dong. Kalau jelas itu maksiat nggak usah didatengi. Hati kan kaki gimana hati kita. Kalau sudah tahu tempat haram ya nggak usah datang ke situ. Apalagi punya risiko tinggi. Mohon maaf dengan segala hormat. Udah ada umur, datang ke tempat-tempat maksiat, wah bahaya Pak. Kalau kita datang ke situ, sampai di situ ajal sampai, waduh, gimana? Gimana? Mau kemana Pak Haji malam-malam? Karaokean. Emang nggak boleh karaokean? Ya, resikonya tinggi. Emang nggak bisa yang lain? Kan banyak dong. Rekreasi rohani kan masih banyak. Baca Quran itu rekreasi juga. Sholat malam itu rekreasi Pak. Coba Bapak rasain deh. Ya. Itu rekreasi. Gitu. Ya kan mesti. Yang dikhawatirin kalau pas lagi saweran koin. Udah tahu ada dangdutan, malamnya saweran, dia datang ke situ, ikut joget, nyawer, jatuh, kepleset, meninggal. Orang tanya, sakit apa? Lagi saweran meninggal, aduh, mau didoain salah, nggak didoain bagaimana? Jadi gimana dong? Ya mesti bisa ngelola gitu. Gitu ya. Yang kedua nih, jaga kaki autas abihima ila babi sultanin zalimin. Atau perkara katanya pergi engkau kepada pintu penguasa yang zalim. Datangin penguasa yang zalim. Penguasa ada dua macam. Ada sultan jair, ada sultan adil. Ada sultan yang zalim, ada sultan yang adil. Kalau sultan yang zalim jangan didatangi. Kadang-kadang ini ngaji tasawuf. Kalau ngaji dunia, mumpung dekat sama dia samperin, banyak proyek. Tapi tidak Jadi ngomong tasawuf, bagaimana kita hidup ini cermat, teliti, hati-hati, gitu, terjaga dari berbuat yang menyimpang. Kenapa? Dikasih tahu nih Imam Ghazali, fa innal masya ila salatini zulmah, karena sesungguhnya pergi kepada mendatangi penguasa-penguasa yang zalim min ghairi daruratin, tanpa keadaan darurat, wa haqqi maksiatin, dan melakukan maksiat, kabiratun, dosa besar. Jadi gitu-gitu. Dan gimana tuh? Ini mesti dilihat. Jadi berbeda dengan cara berpikir biasanya. Kalau berpikir biasa, mumpung dekat sama penguasa, tempel.
Kapan lagi? Kadang-kadang ada bagi dua, ada penguasa zalim, ada penguasa adil. Kalau zalim, jangan, datangnya aja ke pintunya, ke rumahnya, itu ikut serta dalam kezaliman. Waqad amarallahu ta'ala fa innahu tawadhu, katanya. Karena sesungguhnya perginya ia ke tempat penguasa yang zalim, tawadhu'un, merendahkan diri, tunduk pada penguasa yang zalim. Wa ikramun lahum ala zulmihim, memuliakan mereka para sultan yang zalim itu atas kezalimannya. Jadi nggak boleh. Nah, ini berbeda nih Pak, cara berpikir sufisme dengan cara berpikir duniawi. Kalau berpikir sufisme begini, jagain dong gitu. Karena kalau kita datang ke rumah penguasa yang zalim sama dengan tunduk pada dia, memuliakan dia, padahal zalim. Orang zalim nggak boleh ditemenin. Kalau bisa kita tundukkan dia supaya dia tidak zalim. Kalau bisa, biasanya malah ikut. Kedengeran nggak? Saya bergaul supaya dia tidak zalim, bisa nggak? Bisa nggak bawanya? Kalau kira-kira nggak sanggup, ya jangan. Kalau nggak unggulan, ya jangan dong. Pertanyaannya mana dalilnya? Apakah ini bikinan Imam Ghazali? Oh, ada dalilnya ya. Waqad amarallahu ta'ala bi'irad anhum fi qawli ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala telah memerintahkan supaya berpaling dari mereka dalam firman-Nya dalam Quran. Wala tarkanu, katanya, janganlah kamu cenderung ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalim. Fatamassakumun nar, maka menyebabkan kamu tersentuh api neraka. Al-ayat. Apa artinya? Jangan datang, cenderung aja nggak boleh. Cenderung itu pro, apa pro? Ada pro, ada anti kan? Mendukung. Jadi mesti lebih hati-hati. Al-ayat. Wa huwa takhirun lisawalihim, dan pergi ke sultan yang zalim itu adalah memperbanyak kepada golongan mereka. Udah tahu zalim, kita temenin, makin banyak yang zalim, nambah zalim. Wa in kana dzalika, dan jika ada perginya ke sultan itu, katanya, bisababi talabi malihim, karena sebab akan meminta harta mereka. Siapa tahu dapat proyek, dapat bagian. Apalagi dekat, kalau dekat dengan penguasa, proyeknya triliunan. Kalau niatnya itu, fahuwa sahyun ila haramin, kata Imam Ghazali, maka itu pergi kepada yang haram. Jadi mesti hati-hati nih. Dari tangan sekarang lagi. Pergi ke tempat maksiat, nggak boleh. Pergi ke penguasa zalim, nggak boleh. Kenapa? Tadi menjaga kesucian hati, menjaga kesucian jiwa. Terus tadi ayatnya, jangankan datang, cenderung kepada orang zalim nggak boleh. Sekarang ada hadisnya, ada dong. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a li ghaniyyin salihin, barang siapa yang merendahkan diri, li ghaniyyin salihin li ghinahu, kepada orang kaya yang soleh, kepada orang kaya tapi soleh dia, kita manggut-manggut, nurut-nurut gitu, hormat-hormat,
Lighinahu, karena kekayaannya. Kedengeran nggak? Dhahaba thulutsa dini, maka hilanglah 2/3 agamanya. Dia orang kaya soleh, kita datang ke situ dengan harapan macam-macam, dapat proyek, dapat ini, dapat bagian kecipratan, menghormati dia, menghargai dia. 2/3 agamanya lepas, yang datang itu orang soleh tuh Pak. Wahada fi ghaniyin salihin, kata Imam Ghazali. Dan hal ini katanya pada orang kaya yang soleh. Fama dhannuka bil ghaniyyil zalim. Bagaimana pendapat engkau, persangkaan engkau katanya kepada orang kaya yang zalim? Kedengeran? Jadi bergaul juga mesti punya aturan dong, mesti punya batas gitu. Siapa yang kita pergauli gitu. Jangan asal kaya, soleh, kita mendekat dengan harapan dapat apa-apa, 2/3 agamanya lepas. Kalau kaya tidak soleh, lebih hancur lagi. Kedengeran? Bukan tidak bisa bergaul, kita membatasi diri. Jelas? Gitu katanya. Wala jumlah, dan setengah jumlah ini katanya, faharkatuka wasakanatuka, maka semua gerakmu dan diammu katanya, bi'adhaika, dengan anggota badanmu itu katanya, nikmatun min ni'amillahi ta'ala, adalah suatu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Anggota badan kita, kaki itu nikmat Allah, jangan digunakan buat maksiat. Pakai nih kaki ke tempat-tempat yang dapat ridho Allah, pakai ke tempat sholat berjamaah, pakai ke tempat orang kumpul-kumpul belajar ilmu-ilmu Islam. Ibu datang dari rumah ke sini udah bener, bapak datang ke Al-Kautsar udah bener, kaki dipakai buat datang ke sini. Allah ridho. Kalau Allah ridho, urusan gampang. Pasti Pak. Jangan takut ngaji, jangan takut belajar ilmu Islam. Kenapa? Ada barokahnya, ada berkahnya, ada kebaikannya. Satu, menggunakan umur untuk kebaikan, berkah dong. Dapat ilmu, dapat teman banyak, dapat ampunan Allah. Ini bapak ibu duduk di sini, malaikat di atas bapak ibu nih, jumlahnya banyak, ngedoain. Ada hadis tuh Pak dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau ada orang sedang duduk di majelis ilmu, malaikat turun dalam jumlah banyak. Mereka membaca 3 doa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma afwanhu. Ya Allah, ampunilah bapak ini, kasih sayanganlah dia, maafkanlah kesalahannya. Semua disebut. Ibu juga gitu, ampunilah dosa ibu ini, sayangilah dia, katanya, maafkanlah dia. Meskipun malaikat nggak tanya KTP, dia udah tahu apa. Tahu dia, ini bapak ini ibu, tahu dia. Dan doanya malaikat jangan banyak, 1 diterima. Ini di atas ini, di atas Al-Kautsar banyak malaikatnya. Gimana nalarnya? 1 malaikat yang datang bersama bapak sama ibu. Ibu datang dari rumah kemari, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu ada malaikat di depan rumah ngikut kita jalan, ditemenin tuh sampai ke sini. Lo malaikat Raqib Atid, 3. Jadi kalau 1 orang bawa 3 malaikat kali sekian nih, berapa banyak tuh malaikatnya? Belum ada malaikat lagi, al-malaikah, malaikat yang yatufu haulal ard, yang kerjanya keliling patroli atas muka bumi. Kalau dia lagi keliling, dia lihat ada orang Al-Kautsar lagi pada ngumpul-ngumpul, turun dia. Oh ngaji, turun, ikut gabung. Jadi gabung banyak nih malaikat di atas. Sayang sih nggak kelihatan, kalau kelihatan nggak muat ya Al-Kautsar.
Kepengen dong didoain malaikat. Aduh. Dan malaikat doanya pasti diterima. Makanya beruntung Pak. Bapak Ibu pulang dari Masjid Al-Kautsar dosa gures. Nah, dosa gures pahalanya besar. 1 jam aja sama dengan sholat 1000 rakaat. Sama dengan mengunjungi orang sakit 1000 orang. Kalau 1 orang sakit kita bayarin parcel 500.000. Ada buahnya, ada kuenya, ada cake-nya, ada macam-macam misalnya. Jadi ibu bapak duduk di Masjid Al-Kautsar 1 jam sama dengan sedekah 5 juta. Pernah sedekah 5 juta? Boro-boro. Luar biasa. Menurut saya sih, kalau ada kesempatan begini nggak kita manfaatkan rugi. Rebut. Modalnya nggak banyak, cuma duduk doang. Kalau nyatet, kalau nggak dengerin, pahalanya banyak. Pahalanya dengan modalnya masih banyak kan pahalanya. Baik banget. Kedengeran? Seandainya lagi ngaji, umur sampai syahid. Ada jamaah ibu-ibu selesai pengajian baca doa, ya amin, amin. Tiba-tiba jatuh dia, meninggal, syahid. Mati syahid itu orang. Ada yang mau nggak bisa? Cuma jarang mau. Kalau bisa jangan sekarang dah, masih lama. Udah tuan dikit. Baik. Terus kata Imam Ghazali lagi, jadi tangan kita, kaki kita tuh nikmat dari Allah katanya. Fala tuharik syai'an minha fi maksiatillahi ta'ala aslan. Maka janganlah engkau menggerakkan sesuatu dari anggota-anggota itu dalam maksiat kepada Allah. Jangan digunakan tangan buat maksiat, jangan digunakan kaki buat maksiat pada Allah. Aslan secara keseluruhannya. Wastamilha fi ta'atillah. Gunakanlah anggota badanmu itu katanya untuk taat pada Allah. Amin. Ya ngaji-ngaji gini Pak. Jadi katanya ini baik tangan kaki ini gunakan buat dilarang maksiat. Terus apa dong kalau nggak boleh maksiat? Pakai buat taat. Ini hanya hidup untuk taat pada Allah. Supaya apa? Kalau kita taat pada Allah, untung. Kita hidup berapa tahun ibu mau hidup? Berapa? Dunia. Yang lama baru beda ya. Kalau baru Indonesia lancar. Dunia dibandingkan akhirat, katakanlah 100 tahun. Kalau 80 79 sudah dekat dong. 100 tahun. Akhirat tidak terhingga. 100 dibandingkan dengan 0. Apa artinya? Hidup di dunia dibandingkan akhirat nggak ada maknanya. Lah agama itu diturunkan untuk menjadikan di dunia ini bermakna, ada maknanya, signifikan. Kalau pengen bermakna jangan 0 dong, 1. Setuju nggak? Banyak kan 0 sama 1. 1. Kalau kepengen 1 ada syaratnya. Nah, umur yang 100 tahun mesti dirubah. Gini, bagaimana merubah umur 100 tahun jadi tidak terhingga supaya nilainya 1 bermakna? Tadi sholat isya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu.
Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku aku persembahkan untuk Allah Rabbul Alamin. Kalau semua hidup mati dan amal soleh kita ini ibadahnya buat Allah, yang 100 tahun sama dengan tidak teringat, bermakna nih, signifikan. Jadi hidup itu kalau punya agama, ada panduannya gitu. Kalau nggak dipandu, nggak ngerti, hidup semaunya aja gitu. Jelas? Jadi ngaji malam Sabtu tetap penting. Iya ya. Baik biar guru yang cemen nggak apa-apa. Bermakna signifikan. Itu gunanya agama. Jadi agama itu mencerdaskan. Quran itu mencerdaskan. Para ulama tugasnya mencerdaskan umat. Jangan memperbodoh umat. Nah, Imam Ghazali jasanya besar ini gitu, untuk membuat umat ini cerdas terus. Gitu ya. Wa'lam, ketahuilah, annaka bahwasanya engkau intossorta, jika melalaikan taat, fa'alaika, maka kepada engkau katanya wabaluhu, buruk akibatnya. Kalau hidup isi dengan maksiat, buruk akibatnya dong. Mana buruknya? Umurnya habis, nggak ada prestasi, rugi. Wa in syammarta katanya, dan jika engkau bersungguh-sungguh, fa'ilaika, melakukan taat, ta'udu samratuhu, maka kepada engkaulah kembalinya buah katanya kesungguhan itu. Wallahu ghaniyun anka, sedangkan Allah maha kaya dari kamu. Kalau gitu gimana? Hidup taat itu pilihan yang paling pas. Taat itu nurut, manut, tunduk pada Allah. Kadang-kadang bangun tidur yang benar sholat, bukan nyari HP. Beneran. Dulu nggak punya HP hidup, sekarang nggak pegang HP mau kiamat. Ada orang melihat pucat mukanya, saya tanya kenapa kok pucat? HP ketinggalan, kayak mau kiamat dia. Dulu nggak ada HP hidup. Tahun 60, 70 nggak ada HP hidup. Sekarang nggak pegang HP, waduh kiamat. Kalau gitu gimana? Jangan tergantung pada benda. Ini kan benda nih. Kita tergantung pada Allahus Somad. Allah tempat meminta, kita tergantung pada Allah. Jadi begitu bangun tidur mendusin, kita kembali pada tempat gantungan kita, apa itu Allah. Respon dulu Allah, sholat, ibadah. Wa'an amalika, dan dari amalmu katanya, wa innama kullu nafasin, karena sesungguhnya setiap diri manusia atau kullu nafsin bima kasabat rahina katanya, maka amal yang ia usahakan digadaikannya. Jadi orang itu tergantung dari amalnya. Makin bagus amalnya, makin besar prestasi dan balasannya. Kalau gitu gimana? Hidup ini beramal. Setuju? Ada, pernah dengar ya, Luqmanul Hakim. Ya, kalau bapak ke Mesir, ibu ke Mesir, ada Alexandria, Iskandaria. Ya, di Iskandaria itu ada kuburnya Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya dicantumkan di Quran. Saya pernah kunjung ke ziarah ke kuburnya. Ya, ada masjid diletakkan di bawah. Waktu masih hidup, Luqmanul Hakim bilang sama anaknya, ya bunayya, nah katanya, inna nasa salatatu atlas,
manusia ini bakal kembali ke tiga, akan terpecah-pecah jadi tiga. Maksud gimana Pak? Gitu kalau bahasa kita. Sulusun lillah, sepertiga kembali kepada Allah. Wasulusun lidudi, sepertiga yang kedua kembali ke tanah. Adud itu kalau bahasa Arab belatung atau belatung. Wasulusun linafsi, sepertiga yang ketiga kembali pada dirinya. Anaknya nanya, mana yang kembali kepada Allah Pak? Amma sulusun lillah faruhu, yang bakal kembali kepada Allah itu rohnya. Roh kita diciptakan Allah di alam arwah, kemudian dimasukkan ke alam arham, bertemu dengan janin, jadi manusia lahir. Jadi manusia itu adalah gabungan antara jasad dengan roh. Ketika rohnya dilepas, kembali kepada pemiliknya, dan pemiliknya itulah Allah. Makanya begitu roh orang meninggal, kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita yang ditinggal nggak punya kuasa. Kenapa? Karena manusia itu kasau bin musta'ar, seperti baju pinjaman. Kedengeran itu? Baju pinjaman. Ibu pakai baju yang ibu pakai boleh minjam. Terus yang punya baju minta, kasih nggak? Ya bukan baju kita, kasih. Sama suami istri itu pinjaman, yang punya minta, nggak kuasa kita nolak. Masalahkan aja, susah dong. Biar dipertahankan tetap aja nggak bisa, karena yang punya bukan kita. Yang pertama, nanya lagi, ya, katanya kembali ke tanah yang mana Pak? Dimakan belatung katanya gitu. Wa amma sulusun lidudi fajismuhu, yang kembali ke tanah dimakan belatung jisimnya. Jisim itu jasadnya. Nih, yang kita jaga tiap hari jangan sampai sakit, minum vitamin, olahraga. Ini bakal masuk ke tanah, emang asli dari tanah. 2 ke 24 jam itu perut pecah Pak, dimakan belatung. Kembali ke situ katanya gitu. Tanya lagi anaknya, wa amma sulusul li nafsi, yang kembali pada dirinya yang mana Pak? Katanya gitu. Tadi kepada Allah rohnya, jasadnya ke tanah. Terus yang buat dirinya mana dong? Amal. Kata ayahnya, wa amma sulusul li nafsi fa amalu, yang kembali kepada diri itulah amalnya. Jadi makin banyak amalnya makin untung dia. Kalau gitu hidupnya mencetak amal, mencetak kebaikan. Jadi begitu bangun tidur, ibu bapak sudah ngerancang, saya mau berbuat baik ini sampai nanti malam tidur. Udah dirancang di sini. Saya mau ini, semua kebaikan semua. Amin. Jangan sampai bangun tidur punya niat jahat. Saya kalau ketemu saya labrak tuh orang. Jangan. Niat baik gitu. Niat baiknya udah amal soleh udah. Bisa tangkap ya? Ini ngaji-ngaji gini emang kurang enak di kuping. Tapi mesti dikasih tahu. Karena ini bakal dialami oleh kita. Suka atau tidak suka kita pasti akan ngalami. Dan kita akan harus bertanggung jawab pada Allah. Inna Allah karimun rahimun. Sesungguhnya Allah itu karim, mulia. Rahimun, maha penyayang. Bapak ibu bisa duduk di Masjid Al-Kautsar karena Allah sayang. Kenapa sayang? Alhamdulillah seumur gini masih hidup. Banyak kan saudara, teman, keluarga yang lebih muda dari kita udah meninggal. Ada nggak? Teman lebih muda dari kita udah meninggal. Kita masih diberi kesempatan, alhamdulillah dong.
yaghfiru dzunuba lil usati, yang mengampuni dosa-dosa orang yang durhaka. Fa inna hadhi, karena sesungguhnya perkataan ini kalimatu haqqin, adalah perkataan yang benar katanya. Urida biha batilun, yang katanya dimaksudkan atau digunakan untuk melakukan yang batal, yang batil. Wa sahibuha, dan orang mengatakannya mulakkabun bil hamaqah, diberi nama orang yang hamaqah. Hamaqah itu nggak cerdas. Bitaklidi Rasulullah SAW, dengan pemberian nama Rasulullah dari Rasulullah. Apa kata Nabi? Al-kayyisu, orang yang cerdas akalnya, mandana nafsa wa amil lima ba'dal maut, adalah orang yang mampu katanya mengendalikan hawa nafsunya dan beramal untuk sesuatu yang sesudah mati. Nah, jadi diajarin nih orang yang cerdas. Kita mau tahu kita cerdas apa enggak gitu. Kata Rasulullah, orang yang cerdas, orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Mengendalikan hawa nafsu. Satu. Yang kedua, hawa nafsu itu selalu mengajak kepada jahat, kerusakan. Hawa nafsu misalnya berbuat maksiat, gosip, provokasi, itu hawa nafsu. Sombong, sum'ah, ujub, hawa nafsu semua nih. Dia kendalikan dirinya agar tidak maksiat, tidak gosip, tidak provokasi, tidak sombong, tidak sum'ah, tidak ujub. Dan yang kedua, wa'amil lima ba'dal maut, beramal lima ba'dal maut. Beramal untuk hidup setelah mati. Cerdas nih. Kapan? Sekarang. Beramal untuk hidup setelah mati. Nanti. Amalnya sekarang, tapi nanti manfaatnya sampai setelah wafat. Amil lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas kayak begini katanya. Kenapa? Karena dia punya cara berpikir yang jauh ke depan, futuristik. Kalau berpikir futuristik, hidup ini bukan di sini dan sekarang. Kalau orang sekuler mengatakan hidup itu now and here, sekarang dan di sini. Kalau Islam mengatakan hidup bukan cuma di sini, in the future and there, di sono, besok dan di sono. Gimana akhirat? Orang cerdas yang begini nih. Nah, dalam konteks ini kita diminta jauhi hawa nafsu, kendalikan hawa nafsu. Kan udah diajarin waktu Ramadan, sebulan dilatih, ya kan? Atau mungkin lagi puasa jangan ngomongin orang, ada nggak? Begitu Ramadan selesai baliklah. Kalau lagi duduk bersama nggak ngomong ngejeritain orang nggak enak. Mesti berubah, itu mesti berubah Pak. Ini cerdas nih. Beneran? Kalau dalam ilmu pengetahuan umum, cerdas itu ada cerdas secara intelektual. Otaknya cerdas gitu. Ada cerdas secara emosional. Mampu mengendalikan emosi. Tidak mudah marah, tidak beralasan. Yang ketiga,
ada cerdas secara spiritual. Kalau ini IQ, ini EQ, ini SQ. Ya, belakangan muncul lagi cerdas secara sosial. SCQ. Ini semua ada di sini, Pak. Ada di Islam, ada dalam tasawuf. Jadi tasawuf unggul. Orang yang bisa kayak begini, yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, emosinya bagus, intelektualnya bagus, dia bisa memilah-milah, memilih-milih, spiritualnya bagus, sosialnya bagus. Karena seorang bergaul gini, berteman orang banyak, itu hidupnya bersama-sama orang banyak, senang. Kalau banyak teman kan gaul aja banyak temennya, diem aja. Kalau banyak temannya untungnya banyak. Misalnya nih, kalau kita banyak teman ngaji, kalau kita kenapa-napa paling nggak didoain. Kemana tuh ibu itu biasa ngaji, lagi kurang sehat, doain. Mana bapak itu lagi sakit, kan doain. Tuh coba, kalau ngupain satu orang 100 surat berapa juta nih? Tolong doain suami saya lagi sakit 100.000 biar berapa juta. Tapi karena berteman dengan orang soleh, dengan senang hati dia doain. Jadi untung terus tuh Pak. Cerdas secara intelektual, emosi, dan secara sosial. Ini ada di dalam Islam. Jadi kalau belajar Islam udah ada semuanya nih. Amin. Cuman kalau kebanyakan ngaji begini lama-lama tetap masai. Lama amat sih ngajarnya, satu aja susah. Cukup dulu ya. Orang yang ahmak, yang tidak cerdas katanya, manitaba nafsahu hawaha, orang yang mengikuti nafsunya katanya pada keinginannya, wa tamanna 'ala Allah al-amani, dan ia katanya berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan yang kosong. Pengen masuk surga, sholat enggak. Pengen masuk surga, mesti jangan berangan-angan. Hidup itu bisa ya, dipraktekin gitu. Kalau pengen masuk surga, ibadah dong. Jelas? Alhamdulillah. Cukup dulu ya. Sampai wa'lam. Nah, nanti kita lanjut lagi. Gimana tuh kelanjutannya nanti, menarik sekali. Kajian-kajian tasawuf itu sangat diperlukan di zaman sekarang. Kalau enggak hanyut kita. Kenapa? Karena nggak tahu arah. Gitu. Jelas? Ada yang belum paham? Udah pada minum belum? Ada Pak Ustaz. Izin bertanya Pak Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon penjelasannya Pak Ustaz tentang menjaga 7 anggota badan. Itu kan bisa seorang hamba mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Salah satunya sholat atau baca Quran. Tapi seorang itu melakukan hal-hal yang nggak semestinya, misalkan maksiat itu, akhirnya kebesokannya atau di saat itu dia kehilangan nikmat ibadah. Pertanyaannya, bagaimana untuk merefresh untuk nikmatnya ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertobat? Ya. Kasih Pak Ustaz. Hidup ini memang mesti istiqomah. Kalau kita sudah memutuskan saya memilih jalan Allah, itu mesti istiqomah, konsisten. Kalau konsisten, saya akan mengikuti jalan Allah, itu menjalankan suluk menuju Allah, itu. Semua yang terkait dengan sebaliknya, saya tidak akan mengambilnya.
tidak akan melangkah ke sana. Kalau kita punya arahan kayak begitu, kita konsisten. Yang tadinya dia sholat, kalau konsisten tetap sholat. Senang susah, sehat sakit sholat. Di jalan, di rumah, atau pergi keluar kota, tetap sholat. Istiqomah. Tapi kalau tidak istiqomah, angin-anginan. Lagi sholat kayak sang iya, kayak kiai persis, keren, pakaiannya, gayanya. Ternyata kelakuannya nggak sesuai dengan pakaiannya. Nah, kenapa? Tidak istiqomah. Jadi kemampuan istiqomah, tetap tegar, tidak mencela-mencela, itu yang dibutuhkan. Makanya mesti konsisten gitu. Kalau kita sebetulnya saya ingin jalan Allah, sudah bertaubat dari berbuat maksiat, itu aja terus ditekuni. Dan jangan khawatir akan susah. Karena kalau orang takwa, dia dijamin oleh Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar dari kesulitannya. Setiap dia sulit ada solusinya. Dan dijamin rezekinya dari tempat yang tidak diduga. Jadi jangan takut. Kita sudah memilih jalan ini, terusin. Jangan kabita. Apa kabita? Tergoda ikut lagi. Itu belum istiqomah namanya. Belum punya mantap keyakinan. Kita mesti hidup punya keyakinan. Saya milih jalan Allah dan saya yakin ini benar. Apapun resikonya saya hadapi dan Allah pasti membela saya. Gitu. Kedengeran? Jangan mencela-mencela. Sekarang sholat, besok libur lagi. Jadi mesti teguh gitu. Misalnya kita tahu belajar ilmu itu penting, ya udah ditekuni aja itu, nanti juga dapat akhirnya. Jangan dikalahkan dengan yang lain. Gitu. Istiqomah dia, tahu ini penting, udah. Apapun yang terjadi saya akan pilih. Kalau nggak rugi Pak. Kalau kita masih punya pertimbangan masih bagi bagus itu rugi. Beneran? Masih ada? Ada satu lagi Ustaz. Tadi kan Ustaz bilang ketika kita mati berapa hari pecah jadi belatung ya. Tapi ada jasad yang masih utuh udah puluhan tahun. Itu gimana Ustaz? Ya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan hadisnya, kata Nabi, man sholla alayya, siapa orang mengucapkan salawat dan salam pada saya, aku akan jawab salawat dan salamnya. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa tusalli alaina wa anta ramim? Bagaimana Anda menjawab salam kami, salawat kami? Padahal nanti Anda sudah wafat jadi romim, romim jadi debu, dimakan belatung. Apa kata Nabi? Inna Allah haram al-ard antakul asad al-anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasadnya Nabi. Berdasarkan hadis itu, jasad Rasulullah dikubur di sana masih utuh. Utuh tuh, apa utuh tuh? Betul, nggak berubah, nggak rusak, utuh. Dan Nabi itu dikubur hayatun fi qabri, hidup di kuburnya, aktif menjawab salam. Ada hadis kan? Siapa orang yang menziarah aku di kuburku, kata Nabi, kaman zarani fi hayati, seperti menziarah ketika aku masih hidup. Siapa yang mengucapkan salam kepada aku jawab salamnya. Dan kalau orang jawab salamnya, wajibat tahu syafaati yaumil qiyamah, wajib mendapatkan syafaatku besok di hari kiamat. Itu ditulis di Raudhah itu, hadis itu. Berdasarkan hadis itu, maka orang-orang yang soleh, para aulia Allah, orang-orang yang syuhada itu punya karakter kayak gitu. Apa ada orang yang masih utuh jasadnya? Ada. Saya ngeliat langsung itu. Dulu saya sampai sekarang masih ngajar di masjid di Jakarta Pusat sana. Ketuanya itu meninggal. Ketuanya meninggal, saya datang
berkunjung dan mensolatkan jenazah. Ada bersama saya itu ada Pak Akbar Tanjung. Akbar Tanjung itu keponakannya yang meninggal ini, almarhum ini. Waktu dipersilakan sholat, saya bilang, bang, jadi imam bang. Ah, ente aja. Ente kan gurunya. Saya jadi imam. Udah selesai, disolatkan, dimakamkan. Selesai dimakamkan, setahun kemudian, anak-anak almarhum datang ke rumah saya. Ada 3 atau 4 orang. Bilang sama saya, Pak Ustadz, katanya, mohon dengan hormat, Pak Ustadz besok bisa hadir dalam upacara pemindahan jenazah ayah, ayahnya dia. Kenapa saya bilang dipindahin? Atas keputusan gubernur waktu itu, bahwa ayahnya itu dipindahkan makamnya ke tempat yang baru di Karet, tidak jauh dari Muhammad Husin Tamrin, Tanah Pahlawan. Itu ternyata si bapak ini veteran tahun 45. Setelah saya lihat agenda, oh ya, insya Allah saya datang. Saya datang. Pada waktu dibongkar kuburannya itu, diangkat, masih utuh jenazahnya, masih utuh, masih ngegojot kan masa. Yang rusak cuman kafannya doang. Itu juga nggak rusak hancur, cuman merah-merah aja kena tanah. Nggak rusak, utuh. Begitu diangkat keluar, anak yang paling bontot, yang paling bungsu teriak, nangis, lihat ayahnya masih utuh. Ternyata bapak itu memang orang yang waktu di dunia gini Pak, nggak pernah marah, nggak dengki, nggak iri, nggak sombong, padahal pangkatnya tinggi. Gak pernah nyakitin orang, ngomongnya juga enak, sikapnya juga menghargai orang. Kedengeran? Jadi orang di dunia baik dijaga jasadnya itu. Gitu. Nah artinya kalau yang diceritain oleh Luqmanul Hakim itu bersifat umum, gitu. Berlaku untuk umumnya pada manusia biasa, tapi untuk orang-orang yang punya karakteristik soleh, wali Allah, dia dijaga oleh Allah, apalagi Nabi. Jadi pengecualian gitu. Ada lagi di Depok, dulu saya pernah ceramah di Depok. Ketua Majelis Ulama Depok waktu itu saya ceramah dan Pak Ketuanya menceritakan waktu proses pemindahan makam karena mau dibangun jalan gitu. Ya. Itu ada kuburan yang makamnya waktu diangkat jenazah masih utuh. Ternyata memang orang baik banget, akhlaknya bagus, ilmunya bagus, ibadahnya bagus. Itu jadi contoh buat kita. Kalau pengen masih utuh jenazahnya, masih tidak rusak, ya dari sekarang memperbaiki amal, memperbaiki perilaku. Gitu ya Bu. Mudah-mudahan kita dijaga. Ada lagi satu lagi di Uhud, pernah Uhud, tahu Uhud ya? Ketika terjadi perluasan jalan ya, oleh pemerintah di sana, mau diperluas jalan, nah, terpaksa terkena kuburan. Nah dibongkar, jenazahnya masih utuh. Waktu terkena pacul itu darahnya itu kaki masih muncrat darahnya. Padahal meninggalnya zaman Rasulullah. Coba meninggal yang kan syuhada Uhud. Artinya masih udah sekian ribu tahun, 1000 tahun lebih masih utuh. Nah orang-orang yang begitu dijaga Allah. Jelas ya? Jadi ditanya ibu itu yang khusus, yang diterangkan oleh Luqman Hakim yang umum. Mudah-mudahan selamat ya. Gimana, cukup dulu ya? Dikit-dikit lah. Sama jadi bukit. Lama-lama khatam nih kitab. Al-Fatihah.
Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa inda hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.